Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Firdaus. Kembali di video kali ini saya ingin menjelaskan step berikut dari step by step bagaimana menjalankan bisnis travel, ya. Nah, di video ini asumsi saya bahwa bisnis travel kalian sudah berjalan bagus, ya. Nah, paling tidak mungkin kalian sudah melakukan penjualan, kalian sudah menikmati margin keuntungan, bahkan mungkin skala bisnis kalian itu sudah mulai berkembang, kalian sudah punya rasa percaya diri yang tinggi, ya. Ini penting loh, ya. Rasa percaya diri ini adalah salah satu sebenarnya modal yang sangat-sangat dibutuhkan, bukan cuma di bisnis travel tetapi di bisnis apapun. Nah, perlu kalian ingat, percaya diri bukan berarti sombong, itu beda banget gitu, ya. Rasa percaya diri itu akan tercermin nanti di dalam bagaimana cara kita berbicara dengan pelanggan, bahkan tercermin di dalam produk-produk yang kita tawarkan sebenarnya, ya. Ketika saya punya produk-produk tertentu yang tidak ditawarkan oleh travel agent yang lain, bahkan travel agent besar sekalipun produk itu hanya saya yang miliki, tentu itu sudah melalui proses yang cukup panjang sehingga saya bisa menghasilkan produk itu. Kita bicara produk tour misalnya, paket tour tertentu, di mana saya bisa menawarkan satu paket tour dengan rute tertentu yang di travel-travel lain manapun tidak menawarkan rute itu misalnya. Nah, untuk bisa menawarkan rute itu tentu ini sudah melalui proses yang panjang. Proses apa itu? Yang pertama misalkan bahwa saya tidak mungkin menawarkan rute itu kalau saya tidak percaya diri bahwa saya bisa menyelenggarakan rute tersebut, ya. Bahwa saya punya, apakah itu diri saya sendiri ataukah itu operator setempat di mana rute itu akan dijalankan yang saya kenal, yang saya percaya bahwa operator itu bisa menjalankan rute tersebut, seperti itu, ya. Nah, ini semua melibatkan rasa percaya diri, dan kepercayaan diri ini biasanya memang berkembang seiring dengan waktu, seiring dengan pengalaman, seiring dengan pengetahuan, ya. Nah, ini juga berhubungan dengan step yang akan saya jelaskan di video kali ini, yaitu teruslah lakukan inovasi, ya. Yang jadi persoalan di banyak bisnis travel adalah ketika mereka terjebak di dalam zona nyaman dan mereka melakukan hal-hal yang rutin-rutin saja. Mereka tidak melakukan kegiatan inovasi, sehingga ketika ada perubahan, apakah itu dari segi teknologi, perubahan dari segi tren, perubahan dari segi permintaan pasar, mereka tidak tahu tentang hal-hal tersebut. Sebagai akibatnya mereka tidak bisa mengikuti atau mengakomodasi perubahan-perubahan itu, ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya sebagai seorang Japan expert, di mana saya dalam bisnis saya berkonsentrasi kepada pasar outbound dan terutama lagi ke destinasi Jepang, ya. Nah, Jepang itu adalah salah satu destinasi wisata dunia yang cukup populer, apalagi di wisatawan Indonesia. Kenapa? Di wisatawan kita, Jepang terkenal sebagai negara yang modern. Tetapi di sisi lain, Jepang juga menawarkan budaya yang unik. Ditambah lagi dengan Jepang menawarkan keindahan alam yang luar biasa indahnya. Oke? Jadi banyak sekali orang Indonesia yang pengen jalan-jalan ke Jepang. Tetapi kalau Anda tahu tentang Jepang, Anda pasti pernah dengar atau Anda mungkin masih memegang salah satu image bahwa Jepang itu adalah negara yang mahal. Ya, kalau saya ditanya apakah Jepang memang adalah negara yang mahal,
Ya mungkin saya akan menjawab dulu Jepang itu adalah negara yang mahal. Tapi sekarang ini sebenarnya bisa jadi mahal, bisa jadi murah kalau Anda tahu selanjutnya. Dan sekarang ini sebenarnya kita bukan berbicara mahal murahnya, tetapi kita bicara masalah value for money-nya. Nilai yang akan Anda dapatkan dengan membayar sejumlah uang. Ya. Karena apa? Karena ketika kita nongkrong di kafe, di sebuah kafe di Jepang, Tokyo lah misalkan, sebenarnya kita juga tidak akan kaget ketika kita nongkrong di sebuah kafe di Jakarta dan ternyata harga yang kita mahal kurang lebih sama. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah dengan harga segitu, apakah Anda mendapatkan atau menerima kepuasan yang sebanding dengan uang yang sudah Anda bayarkan itu? Ya. Nah, karena Jepang ini dikenal sebagai negara yang mahal, ya, tetapi di sisi lain Jepang adalah negara yang populer, ini jadi paradoks, berlawanan. Banyak orang ingin ke Jepang, tapi banyak orang masih berpikir mahal. Ya, dengan kata lain, tidak sedikit dari pelanggan saya datang ke saya, kemudian berkata, "Bang, pengen ke Jepang nih, tapi budget saya itu adalah segini doang gitu. Saya nggak bisa bayar kalau di atas itu misalnya." Itu satu. Ada juga yang menyatakan budgetnya sebenarnya lebih tinggi, tetapi mereka bilang, "Saya bersedia membayar dengan harga segini, tapi saya nggak mau gitu loh kalau ikut ke grup tour dicampur dengan orang lain. Pengennya ya saya dan keluarga saya aja gitu." Nah, ketika ini yang terjadi, ini kan berarti tergolong ke dalam tour yang privat, hanya untuk dia dan keluarganya saja. Dan di mana-mana kalau yang namanya tour privat itu biasanya keluarnya mahal, ya. Jadi ini semua menjadi sesuatu yang membuat saya berpikir, karena permintaan model seperti ini ada, bahkan cukup banyak, ada nggak cara buat saya bisa memenuhi permintaan-permintaan ini? Maka saya kemudian keluar dengan inovasi yang saya sebut sebagai tur mandiri. Tur mandiri itu sebenarnya begini, ketika orang ingin jalan sendiri, ya, jalan sendiri, kalau dia ngurus dirinya sendiri tidak ada persoalan. Ya, kita misalkan, oke, Bang, saya kepengen ke Jepang nih, berdua dengan suami istri ya. Tapi saya kepengen kesini, kan? Tapi saya nggak tahu Jepang. Nah, ini yang menjadi kendala utama kan. Dia nggak tahu Jepang, tapi dia kepengen kesini. Dia sendiri yang mutusin. Ya, kalau seandainya dia bisa jalan sendiri, selesai persoalan. Palingan kita tinggal pesankan tiketnya, tinggal pesankan akomodasinya gimana, tinggal pesankan transportasinya yang apa, misalkan tiket kereta atau JR Pass dan segala macam yang memang kita bisa pesankan. Selesai persoalan kalau dia bisa jalan sendiri. Yang jadi persoalan mereka bisa jalan sendiri, dia butuh guide gitu, ya. Nah, kalau dia butuh guide privat yang hanya membawa dia dan istrinya saja, ini akan lumayan mahal, akan menjadi anggaran yang harus dikeluarkan menjadi lebih mahal lagi gitu. Maka saya kemudian berpikir, ada nggak ya cara di mana dia bisa dapat guide, ya, tetapi guide itu tidak berbentuk manusia, dia bukan orang, ya. Karena kalau dia orang, kita harus bayar mahal, ya kan? Dia jadi guide itu di mana-mana, mau dia bawa satu grup yang jumlahnya mungkin 50 orang, 50 orang, ataukah dia membawa satu orang saja, sama saja. Ya, mungkin kalau di Indonesia kita masih bisa tawar-menawar, tapi kalau di Jepang misalkan, orang sudah punya standar lah. Pokoknya saya bekerja dalam sehari 8 jam itu saya harus dibayar sekian. Mau saya bawa satu orang, mau
orang, mau 50 orang, pokoknya saya dibayar sehari sekian. Dan itu kan standarnya mahal untuk orang Jepang, ya. Nah, maka saya kemudian belum lagi ya, misalkan si rutenya itu dia melewati beberapa kota, misalkan dari Tokyo ke Osaka ke Fukuoka misalkan, ya ini kan rutenya jauh-jauh nih, dan juga harus nginap lagi. Kemudian dia kepengen si guide-nya ikut terus, ya berarti kan harus dibayarin transportasinya. Kalau dia naik Shinkansen itu kalau kita hitung dengan harga tiket di Indonesia lebih mahal dari harga tiket pesawat maksud saya, ya. Belum lagi dia harus menyediakan akomodasinya juga, ya. Jadi kalau nginap di hotel ya berarti harus dibutuhkan juga kamar untuk si guide, ya. Belum lagi tentu dia juga harus membayar makannya dan segala macam keteknya. Maka ini akan menjadi lebih mahal. Maka saya kemudian terpikir, ada nggak ya cara kita bisa menggantikan peran guide manusia, tetapi tetap dia berfungsi sebagai guidance. Maka saya melakukan inovasi, yaitu dengan melahirkan sebuah produk yang saya sebut sebagai aplikasi pengganti guide. Ya, nah aplikasi pengganti guide itu gimana? Jadi sebelum si tamunya berangkat, dia konsultasi dulu dengan saya. Nah ini juga dalam tahap konsultasi, kadang-kadang si tamu itu kan hanya sekedar membaca-baca saja, hanya menonton video, dapat informasi dari temannya, keluarganya, lu kalau ke Jepang nanti kesini. Dari situ kemudian dia buat rancangan sendiri, itinerary sendiri misalkan. Hari pertama pengennya kesini, kedua kesini, dan seterusnya sampai pulang lagi, ya. Tapi setelah kita lihat rancangan itu, wah itu ternyata rancangannya kacau balau, ya. Orang Jepang bilang bara-bara, ya, kacau balau gitu ya. Hari pertama dia ada di Tokyo, hari kedua dia ada di Osaka, hari ketiga di Tokyo lagi, hari keempatnya ada di Fukuoka misalkan, karena dia nggak tahu bahwa itu berbeda gitu. Bahkan sama-sama di Tokyo sekalipun juga, ya itu misalkan hari pertama misalkan dia mau kunjungan ke 4 objek wisata di dalam kota Tokyo. Paginya dia berkunjung ke objek yang setelah kita periksa nih sesuai dengan rancangannya dia ke objek wisata yang ada di bagian utara. Dari utara dia ke bagian selatan, setelah itu ke utara lagi gitu ya, setelah itu ke selatan lagi. Nah, ini kan tidak efisien dari segi waktu dan biaya, ya. Nah inilah semua tugas dari seorang travel expert untuk membenarkan itu sebenarnya. Kemudian juga tantangan yang lain, kalau dia jalan sesuai dengan rute yang dia mau, pertanyaan berikutnya adalah kalau dia harus sewa mobil untuk itu, wah itu luar biasa, bisa mahal banget jadinya paketnya, ya. Maka dengan adanya aplikasi pengganti guide ini, saya kemudian bisa menyediakan sebuah guidance, ya, petunjuk perjalanan buat mereka yang bukan cuma sekedar menjelaskan terhadap objek-objek wisata yang akan mereka kunjungi, tetapi juga memberikan petunjuk kalau mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain menggunakan transportasi umum. Dalam hal ini yang paling banyak adalah kereta, kadang-kadang bus kalau di Jepang, ya, seperti itu. Nah ini memecahkan banyak masalah buat kamu. Dia memecahkan mahalnya biaya penggunaan guide manusia. Yang kedua, memecahkan mahalnya biaya penggunaan mobil atau transportasi terang seperti mobil misalkan. Dia bisa pakai kendaraan umum, ya. Nah ini adalah sebuah inovasi. Penggunaan aplikasi pengganti guide ini kemudian saya buat dalam satu bentuk paket, ya, di mana di paket itu kita rancang khusus sesuai dengan kemauannya dia. Jadi dia tinggal ngasih tahu ke saya, Bang saya mau kesini. Udah,
berapa hari punya sekian, kita buatkan itinerary-nya secara kronologis. Nah, kita sudah hitungkan semua biaya-biayanya, mulai dari tiket pesawat, dia akomodasinya di mana, apakah dia di hotel kah, atau pakai apartemen kah, atau bahkan pakai hostel kah misalkan, sudah include misalkan dia pakai JR Pass, sudah include dia misalkan sudah include modemnya, karena biar bagaimanapun dia harus terkoneksi dengan internet karena pakai aplikasi. Nah, itu semua sudah satu paket. Ini yang saya sebut sebagai inovasi. Kita harus muncul dengan ide-ide yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan kita. Nah, kalian kalau ingin maju dalam bisnis ini, kalian harus punya inovasi-inovasi seperti itu. Bukan hanya seperti inovasi yang bersifat teknis seperti yang tadi yang saya paparkan. Kalau perlu juga inovasi yang bersifat produk. Ya, tidak perlu produk yang harus kalian hasilkan sendiri. Tetapi kalau bisa, carilah produk-produk yang kalian yang jual, travel agent lain. Bahkan dalam kasus saya, itu bahkan banyak travel agent yang lain akhirnya membeli dari saya. Ya, terutama untuk paket mandiri yang tadi yang saya ceritakan, itu tidak ada travel agent lain yang menjual seperti itu. Bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia tidak ada jual yang model seperti itu. Saya bisa berani katakan itu. Ya. Saya pernah selain Jepang, sebelum pandemi saya berusaha ekspansi juga untuk jenis travel tour mandiri itu. Saya mencoba ekspansi ke Dubai, sehingga saya berangkat ke Dubai, saya survei, saya melihat kondisi Dubai bagaimana, dan saya menginap di sebuah hotel ya, yang belakangan saya 2 kali ke sana. Dan yang keduanya pun juga saya tetap menginap di hotel tersebut. Dan ketika menginap di hotel itu, saya berusaha bertemu dengan manajernya, ya, sales manager. Ketika saya ketemu, saya perkenalkan diri, saya ceritakan apa yang saya lakukan, termasuk juga mengenai tur mandiri yang saya rencanakan menggunakan aplikasi. Ya. Saya beritahukan kepada sales manajernya, ini loh jenis tur saya. Ya. Dan saya mencoba mendekati dia. Kenapa? Karena di hotel tersebut itu punya jenis kamar yang berbentuk apartemen. Saya saat itu pakai hotel itu, jenis kamar itu dia ada fasilitas untuk memasaknya. Ya. Jadi menurut saya itu cukup bagus untuk digunakan oleh tamu-tamu yang menggunakan tur mandiri. Ya. Ketika saya jelaskan itu, saya jelaskan bahwa selama ini tur mandiri saya sudah berjalan di Jepang, dia ternyata sangat tertarik. Boleh dong saya pakai aplikasi ini kalau misalkan saya ingin ke Jepang. Saya bilang boleh sekali. Ya, jadi ini sebagai bukti bahwa ternyata kebutuhan akan tur mandiri itu bukan hanya oleh orang Indonesia yang pengen murah meriah, tapi ternyata sales manager yang kedua itu juga menyatakan diri tertarik untuk menggunakan itu, walaupun belakangan kita belum melakukan komunikasi karena keburu ada pandemi ya seperti itu. Nah, jadi inovasi ini penting karena inovasi ini akan membuat kalian bisa bertahan dalam bisnis ini dan juga bisa membuatkan bisnis kalian semakin berkembang ya, dan itu sudah saya rasakan. Nah, teman-teman sekalian ya, silakan kalian yang bisnisnya sudah berjalan ya, sudah melakukan beberapa pencapaian, silakan kalian pikirkan inovasi-inovasi apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk kemajuan dari bisnis kalian. Oke? Video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.